Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifara Aidin Kamandine dari kelas 10 KL 1 nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Berikut penjelasannya. Interaksi sosial. Pertama, pengertian secara umum dan pengertian menurut para ahli. Kedua, jenis-jenis interaksi sosial. Ketiga, faktor-faktor interaksi sosial. Keempat, ciri-ciri interaksi sosial. Kelima, fungsi interaksi sosial. Definisi interaksi sosial. Secara umum, interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia, merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi interaksi sosial menurut para ahli. Definisi menurut Gilin merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok-kelompok manusia maupun antar perorangan dan kelompok. Menurut Humans, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Menurut Shaw, merupakan suatu pertukaran antara pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, menurut Thibault dan Kelly, merupakan suatu peristiwa saling mempengaruhi ketika dua orang atau lebih hadir bersama dan terjadi komunikasi antara satu sama lain. Menurut Bonner, merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana kelakuan individu mempengaruhi atau mengubah individu lain dan sebaliknya. Ciri-ciri interaksi sosial. Pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Kedua, adanya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Ketiga, mempunyai waktu dan tujuan yang jelas. Keempat, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Syarat-syarat interaksi sosial. Pertama, kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Contoh, secara langsung adalah saling menyapa, bertatap mata, bertukar senyum, dan bersalaman. Contoh, secara tidak langsung adalah berkomunikasi melalui telepon, chattingan, dan lain-lain. Kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi dalam proses komunikasi. Pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti: pertama, pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. Kedua, penerima atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dan pengirim. Ketiga, pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Keempat, umpan balik feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Kelima, media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media ini dapat berupa tulisan, lisan, gambar, atau film. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu A. Interaksi asosiatif, B. Interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif dibagi menjadi 4, yaitu: pertama, kerjasama. Kedua, akomodasi. Ketiga, asimilasi. Keempat, akulturasi. B. Interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, persaingan. Kedua, kontravensi. Ketiga, konflik. Interaksi asosiatif. Pertama, kerjasama. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Dalam kehidupan selalu memerlukan bantuan orang lain, namun tetap dalam batas yang wajar. Contoh, gotong royong di masyarakat dan piket kelas. Kedua, akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok lain yang saling bertentangan. Pertama, coercion, yaitu memaksakan kehendak pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Kedua, kompromi, yaitu pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan, yaitu tuntutan untuk mencapai penyelesaian konflik. Ketika arbitrasi merupakan tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk mengambil keputusan guna menyelesaikan konflik.
Keempat, mediasi, yaitu tindakan menggunakan pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik, tetapi pihak ketiga tidak berwenang memberikan keputusan penyelesaian. Kelima, konsiliasi, merupakan tindakan mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. Keenam, toleransi, yaitu keinginan untuk menghindari perselisihan. Ketujuh, stalemate, terjadi ketika dua kelompok yang bersih memiliki kekuatan yang seimbang. Kedelapan, adjudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui jalur hukum atau pengadilan. Ketiga, asimilasi. Secara sederhana, asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Contoh, baju koko yang merupakan asimilasi budaya Cina dan Islam. Keempat, akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur kebudayaan yang asli. Contoh, Masjid Menara Kudus. Interaksi disosiatif. A. Persaingan atau kompetisi. Pasti sudah tidak asing dengan kata kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok, biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. B. Kontravensi. Kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Adapun biasanya seseorang akan bersikap ragu, tidak pasti, penyangkalan, bahkan penolakan dengan tidak mengungkap secara terbuka. Ini disebabkan karena perbedaan pendirian di kalangan-kalangan tertentu. Ketiga, pertentangan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Penyebabnya adanya perbedaan argumentasi yang membuat rasa marah hingga benci dapat menimbulkan untuk saling menyerang, bahkan melukai seseorang, bahkan kelompok. Jenis-jenis interaksi sosial. Pertama, individu dan individu. Kedua, kelompok dengan kelompok. Ketiga, individu dengan kelompok. Faktor-faktor interaksi sosial. Pertama, sugesti. Kedua, motivasi. Ketiga, simpati. Keempat, empati. Kelima, identifikasi. Keenam, imitasi. Kedua adalah komunikasi sosial. Definisi komunikasi sosial secara umum ialah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Definisi komunikasi sosial menurut para ahli. Pertama, the American Special Theory Association, kemunculan yang sinergis antara interaksi sosial, kausal kognisi pragmatis, verbal dan non-verbal, dan pemrosesan bahasa reseptif dan ekspresi. Kedua, berpedagog, kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Ketiga, De Ruben, komunikasi sosial sebagai proses yang mendasari sebuah fenomena atau gejala yang terjadi sebagai sebuah konsekuensi simbolisasi masyarakat dan pemanfaatan simbol secara difusi. Keempat, International Association of Communication Activists. Istilah komunikasi sosial merujuk pada penggunaan apa yang disebut dengan media sosial atau bidang studi yang mengeksplorasi bagaimana informasi dapat dirasakan, ditransmisikan, dan dipahami, serta dampaknya bagi masyarakat. Ciri-ciri komunikasi sosial. Pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Kedua, terjadi komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Keempat, terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Syarat-syarat komunikasi sosial. Pertama, pengirim atau yang bisa disebut komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain. Kedua, penerima, yang biasa disebut komunikan, adalah pihak yang menerima pesan dari sender. Ketiga, pesan adalah isi atau informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima. Jenis-jenis komunikasi sosial. Pertama, komunikasi verbal adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung dengan berbicara atau menggunakan bahasa isyarat. Kedua, komunikasi nonverbal biasanya menyampaikan informasi dengan bahasa tubuh, gestur, dan ekspresi wajah. Ketiga, komunikasi tertulis menggunakan media tulisan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Keempat, komunikasi visual. Sama dengan komunikasi tertulis, komunikasi visual juga memerlukan media untuk menyampaikan informasi. Bedanya, komunikasi visual lebih menggunakan gambar, karya, seni, sketsa, bahkan grafik untuk menyampaikan pesan kepada pendengarnya. Faktor-faktor komunikasi sosial. Faktor penghambat adalah komunikator, lingkungan, media, dan komunikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial adalah pengetahuan,
perkembangan, pesan dan hubungan, emosi, kondisi fisik, jenis kelamin, perkembangan persepsi. Tujuan komunikasi sosial. Tujuan komunikasi sosial adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Ketiga, sosialisasi sosial. Pengertian sosialisasi sosial. Pengertian sosialisasi sosial secara umum adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Pengertian sosialisasi sosial menurut para ahli. Menurut Peter L. Berger, proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kedua, menurut David Gaslin, proses belajar yang mana dialami oleh seseorang untuk dapat memperoleh pengetahuan. Ketiga, Kimball Young, merupakan suatu hubungan interaktif di mana seseorang dapat mempelajari kebutuhan sosial dan kultural yang menjadikan sebagai anggota masyarakat tersebut. Menurut Charles R. Wright, proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya. Jenis-jenis sosialisasi sosial. Pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat, keluarga. Sosialisasi primer berlangsung saat berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk sekolah. Kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Syarat-syarat sosialisasi sosial. Pertama, memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Kedua, memungkinkan lestarinya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja hingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Fungsi sosialisasi sosial. Pertama, sudut pandang individu. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Kedua, kepentingan masyarakat. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Tahap-tahap sosialisasi sosial. Pertama, tahap persiapan preparatory. Dialami sejak manusia dilahirkan saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Kedua, tahap meniru plastik. Ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Ketiga, tahap siap bertindak, game stack. Peniruan yang sudah memulai berkurang dan berganti dengan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Keempat, tahap penerimaan norma kolektif. Generalized order. Seseorang telah dianggap dewasa. Keempat, institusi sosial. Pengertian institusi sosial. Secara umum, institusi yang beranggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesamaan visi dan misi. Pengertian menurut para ahli. Pertama, Judson R. Landis mendefinisikan institusi sosial sebagai norma-norma, aturan-aturan, dan pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengalaman. Kedua, Surjono Sukanto menjelaskan bahwa institusi sosial adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Jenis-jenis institusi sosial. Pertama, institusi keluarga. Institusi keluarga adalah institusi sosial yang paling kecil dan terbentuk atas dasar pernikahan serta hubungan darah antar individu. Kedua, institusi pendidikan. Institusi pendidikan juga merupakan institusi sosial primer yang diakui oleh masyarakat dan berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Ketiga, institusi ekonomi. Seperti halnya dua jenis institusi sosial sebelumnya, institusi ekonomi merupakan institusi yang memiliki kegiatan pada bidang ekonomi untuk mencapai tujuan agar kebutuhan
masyarakat terpenuhi. Keempat, institusi agama. Institusi agama merupakan institusi yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama. Institusi agama adalah sistem keyakinan serta praktik agama yang dilakukan oleh masyarakat yang meyakini kepercayaan tersebut. Kelima, institusi politik. Institusi politik merupakan suatu lembaga yang memiliki bentuk kegiatan dalam kelompok masyarakat dengan proses pembentukannya serta pembagian kekuasaannya ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Keenam, institusi budaya. Institusi budaya merupakan institusi publik yang ada dalam suatu negara dan berperan dalam pengembangan budaya, seni, lingkungan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan dalam masyarakat yang ada di suatu daerah maupun suatu negara. Fungsi institusi sosial. Pertama, menjaga keutuhan masyarakat. Kedua, memberi arahan kepada masyarakat. Ketiga, memberi pedoman kepada masyarakat. Tahap-tahap institusi sosial. Pertama, norma cara. Norma cara menunjukkan pada suatu perbuatan, yaitu mengatur bagaimana seseorang atau kelompok orang bertindak. Contoh, aturan cara makan, berbicara, berjalan, dan sebagainya. Kedua, norma kebiasaan. Norma cara akan terus berkembang, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Norma kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang dalam setiap usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut McIver dan Peck, kebiasaan merupakan perilaku yang diterima dan diakui oleh masyarakat. Contoh, menyapa orang lain ketika bertemu, berbicara sopan, dan hormat kepada orang tua. Sanksi yang diterima berupa gunjingan dan celaan. Ketiga, norma tata kelakuan. Norma kebiasaan dalam tahap berikutnya berubah menjadi norma tata kelakuan. Norma ini dapat mencerminkan sifat masyarakat yang bersangkutan. Contoh, melanggar tata tertib sekolah. Keempat, norma adat istiadat. Tata kelakuan yang kekal dan makin mengikat dalam masyarakat merupakan cerminan dari pola kelakuan masyarakat pada menaikkan anggotanya. Syarat-syarat institusi sosial. Pertama, suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Kedua, kelompok seseorang yang melakukan aktivasi bersama dan saling berhubungan. Faktor-faktor institusi sosial. Pertama, adanya keinginan untuk mewujudkan keadaan hari esok yang lebih baik. Kedua, adanya keterbatasan benda-benda pemuas kebutuhan. Kelima, dinamika sosial. Pengertian dinamika sosial secara umum. Perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Pengertian dinamika sosial menurut para ahli. Pertama, William F. Cockburn. Pengertian dinamika sosial menurut William F. Cockburn adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan, baik itu kebudayaan yang bersifat material maupun imaterial. Kedua, ada Karl Marx. Pengertian dinamika sosial menurut Karl Marx dapat dipandang sebagai revolusi yang terjadi pada masyarakat demi memperoleh hak-hak mereka yang dirampas oleh kaum borjuis. Bentuk-bentuk dinamika sosial. Perubahan nilai sosial, norma sosial, pola perilaku individu dan kelompok, struktur sosial, kelas sosial, dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Ciri-ciri dinamika sosial. Pertama, memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. Kedua, munculnya dampak-dampak interaksi. Ketiga, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. Keempat, berlandaskan norma. Fungsi dinamika sosial. Pertama, membangun kelompok kerjasama yang saling menguntungkan di dalam hal mengatasi sebuah persoalan hidup. Kedua, memudahkan semua pekerjaan. Ketiga, memecahkan sebuah masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi atas masalah serta dapat mengurangi beban dalam pekerjaan yang terlampau besar sehingga selesainya cepat, efektif, serta efisien. Keempat, menciptakan iklim secara demokratis di dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang dapat memungkinkan setiap individu untuk memberikan masukan,
berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Faktor-faktor dinamika sosial. A. Faktor internal. Bertambahnya atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan. B. Faktor eksternal. Lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan. Jenis-jenis dinamika sosial. A. Pengendalian sosial atau pengawasan sosial. Berbagai cara serta proses yang akan ditempuh oleh sekelompok orang dan masyarakat sehingga berbagai anggotanya dapat bertindak sesuai dengan berbagai harapan masyarakat. B. Mobilitas sosial. Lingkup mobilitas meliputi berbagai peristiwa sosial pada individu serta kelompok-kelompok bergerak dengan berpindah dari sebuah lapisan sosial yang lainnya. Baik gerak ke lapisan yang menjadi lebih rendah di dalam sebuah hierarki sosial sampai perpindahan ini mempunyai dua arah, yaitu ke atas upward mobility serta ke bawah downward mobility. Ketiga, penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku dari sejumlah besar orang yang dianggap sebagai hal tercela serta di luar batas toleransi. Keempat, perubahan sosial. Seluruh masyarakat senantiasa akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan ini menyangkut nilai-nilai, norma-norma sosial, serta pola-pola dalam perilaku organisasi, susunan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan, serta lapisan-lapisan masyarakat. Kekuasaan berupa sebuah wewenang, interaksi sosial, dan lainnya. Aspek dinamika sosial. Pertama, adaptasi. Adaptasi adalah bentuk kemampuan masyarakat atau seseorang dan kelompok dalam melakukan penyesuaian dirinya dengan lingkungan sosial tertentu. Kedua, pencapaian tujuan adalah kelompok sosial yang berusaha untuk mencapai tujuan tertentu akan mengalami perubahan dan perkembangan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Ketiga, integrasi adalah upaya untuk tetap bersatu dalam kelompok untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tertentu. Keempat, konflik antar kelompok adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat memecah belah kelompok sosial yang memiliki beragam pemikiran yang berbeda-beda, terutama dalam menentukan keputusan bersama. Kelima, keputusan kelompok. Setiap kelompok harus menerima dan menggunakan informasi tersebut untuk berkomunikasi. Komunikasi kelompok inilah yang nantinya akan menjadi perpindahan ide atau gagasan karena adanya kebutuhan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Dinamika sosial dapat terjadi jika ada interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial dalam suatu masyarakat. Interaksi sosial terjadi karena dorongan imitasi, sugesti, identifikasi, empati, dan simpati. Unsur-unsur yang menunjukkan interaksi sosial yaitu dua atau lebih individu, komunikasi melalui simbol atau lambang, dan adanya tujuan yang akan dicapai. Interaksi inilah yang menjadi dasar pembentukan pola, keteraturan, dan dinamika sosial budaya. Dalam masyarakat, umumnya terjadi kelompok-kelompok yang disebut kelompok sosial. Bentuk kelompok sosial yang dapat terjadi di antaranya adalah kelompok internal dan eksternal, kelompok primer dan sekunder, paguyuban dan patembayan, kelompok formal dan informal, serta kelompok keanggotaan dan menunjukkan. Kelompok sosial ini kemudian membentuk kelas sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Tolak ukurnya adalah kekayaan, kekuasaan, kewenangan, ilmu pengetahuan, dan kehormatan.